Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Pada pagi hari ini, kita kembali belajar menggunakan video pembelajaran yang sudah Pak Bijar buat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, hari ini kita masih berada di tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema yang ke-1 yaitu tentang organ gerak hewan. Pembelajaran ke-3 dan 4. Nah, kali ini kita belajar langsung 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran ke-3 dan pembelajaran ke-4. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Bapak harapkan anak-anak dapat memahami apa itu kalimat utama. Selanjutnya, apa itu kalimat penjelas. Nah, selanjutnya, anak-anak itu dapat mengetahui jenis-jenis paragraf itu apa saja. Selanjutnya, anak-anak itu tahu nilai-nilai dalam Pancasila dan juga contohnya itu seperti apa. Dan yang terakhir itu anak-anak dapat mengetahui letak geografis, letak astronomis, letak geologis, nah dan tentang pulau-pulau besar di Indonesia, nanti letak geografis, astronomis, dan letak geologisnya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama yaitu tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di sini pertama kita akan belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Silahkan anak-anak pause dulu atau hentikan dulu video ini terlebih dahulu ya. Kemudian anak-anak membaca LKS halaman 14 terlebih dahulu. Setelah selesai, silahkan dilanjutkan menonton videonya. Nah, Pak Bizar kasih waktu 5 menit untuk membaca ya. Oke, kira-kira sudah 5 menit ya. Nah, nanti di pause dulu untuk membaca. Nah, Pak Bizar akan menjelaskan tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Di sini kalimat utama yaitu kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama itu biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Nah, kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf karena gagasan utama bisa berada di akhir, di tengah, atau di akhir, atau juga bisa muncul bersamaan di awal dan di akhir. Nah, kalimat utama disebut juga kalimat topik. Hal itulah yang menyebabkan kalimat utama menjadi acuan untuk mengembangkan paragraf. Nah, dalam kalimat penjelas itu adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Jadi kalimat penjelas itu menjelaskan dari kalimat apa tadi? Kalimat utama. Nah, kalimat-kalimat penjelas ini biasanya bersifat khusus. Kalau tadi kalimat utama itu bersifat umum. Nah, berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Jadi, dari kalimat utama yang hanya sedikit nanti akan dikembangkan oleh kalimat penjelas ini. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, itu silahkan dibaca ya. Nah, itu yang ada angka 1 atau nomor 1 itu merupakan kalimat utama. Sedangkan nomor 2, 3, dan 4 itu adalah kalimat penjelasnya. Nah, nomor 2, 3, dan 4 itu menjelaskan poin nomor 1 atau angka nomor 1. Seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf induktif.
atau kalimat utamanya berada di awal. Selanjutnya kalimat deduktif berada di akhir, kalimat induktif dan deduktif atau campuran ini berada di awal dan juga akhir. Dan yang terakhir ada paragraf tanpa kalimat utama. Nah, yang pertama tentang paragraf induktif. Nah, kalimat utama pada paragraf induktif itu berada di awal kalimat. Biasanya kalimat utama pada paragraf induktif bersifat umum, kemudian diikuti oleh kalimat penjelas yang bersifat lebih khusus. Nah, contohnya yang tadi Pak Fisher sampaikan yang ada angka 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, yang paragraf deduktif, kalimat utama pada paragraf deduktif berada di akhir kalimat. Biasanya pada paragraf deduktif menjelaskan hal-hal khusus terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kalimat yang menyatakan kesimpulan bacaan. Nah, anak-anak bisa melihat pada LKS, di situ sudah dijelaskan. Selanjutnya, induktif dan deduktif atau campuran. Kalimat utama pada paragraf campuran berada di awal dan akhir kalimat. Biasanya diawali dengan kalimat yang bersifat umum, kemudian di tengah kalimat berisi penjelasan atau bersifat penjelasan, dan pada akhir kalimat dipertegas lagi dengan kalimat utama yang ditandai dengan kata-kata seperti ini, contoh saja ya. Nah, misal yang seperti tadi angka nomor 1, 2, 3, dan 4 itu kalimat utamanya pada nomor 1. Nah, selanjutnya di akhir itu ada kata-kata jadi dapat disimpulkan bahwa, nah, seperti itu. Dan yang terakhir pada jenis paragraf tanpa kalimat utama. Nah, pada paragraf ini kalimat utamanya itu menyebar di seluruh paragraf atau tersirat. Tersirat itu tidak terdapat di dalam tulisannya, tidak dalam paragrafnya. Pada kalimat-kalimat penjelas, contohnya yaitu paragraf deskriptif dan paragraf naratif. Kira-kira anak-anak tahu nggak paragraf deskriptif atau naratif itu apa? Nah, kalau anak-anak tidak tahu, kayak Pak Wisar akan menjelaskan sedikit saja. Paragraf deskriptif itu menggambarkan suatu objek atau suatu benda secara mendetail, secara terperinci, sehingga anak-anak itu tanpa seolah-olah melihat atau mendengar atau merasakannya sendiri. Contohnya pada saat anak-anak mendeskripsikan rumah. Nah, di situ anak-anak bisa membayangkan, oh berarti rumahnya seperti ini ya, bentuknya seperti ini, atapnya bagaimana. Nah, itu contoh paragraf deskriptif. Selanjutnya untuk paragraf naratif berarti anak-anak menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, itu hampir sama, tampak seolah-olah anak-anak itu mengalami sendiri peristiwa itu. Misalnya ada teman kalian yang menceritakan tentang pengalaman berlibur ke Pantai Menganti. Nah, anak-anak pasti akan membayangkan, oh berarti di Pantai Menganti itu seperti ini, ada yang jualan cilok, ada yang sedang berjemur, dan yang lain-lain, seperti itu. Nah, bagaimana tentang kalimat utama dan kalimat penjelas? Sudah paham atau belum? Nah, untuk menguji apakah anak-anak itu sudah paham atau belum, Pak Fisher ingin memberikan tugas yang pertama, yaitu membuat satu paragraf yang berisi kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, lalu diberikan keterangan mana yang kalimat utama dan mana yang kalimat penjelas. Bisa anak-anak lihat pada LKS. Selanjutnya, kita akan masuk kepada nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Jadi nilai-nilai apa saja sih yang terkandung dalam Pancasila? Nah, pastinya anak-anak itu sudah tidak asing lagi dengan Pancasila dan sila-silanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebelum itu silahkan hentikan sejenak video ini, kemudian baca terlebih dahulu LKS halaman 15-16. Jika sudah selesai membaca, silahkan dilanjutkan menonton video ini.
Nah, di sini Pak Hafizar hanya akan menambahkan sedikit tentang contoh-contohnya. Untuk yang pertama, di sini ada 5 sila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama, pewujudannya bisa dalam berbagai perilaku. Contohnya seperti mempercayai adanya Tuhan. Selanjutnya memeluk suatu agama tertentu, menjalankan ibadah sesuai perintah agama, dan memiliki toleransi dengan pemeluk agama lain. Maksudnya yaitu ketika ada umat agama lain yang sedang beribadah atau teman-teman dari anak-anak yang sedang beribadah, maka anak-anak tidak boleh mengganggunya. Nah, begitu pula dari agama lain, ketika anak-anak sedang beribadah, mereka juga tidak boleh mengganggu anak-anak ketika sedang beribadah, seperti itu. Terus, berbagai perilaku ini dapat mencerminkan perwujudan sila pertama yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi sila pertama ini langsung hubungannya antara manusia dengan Tuhan. Dengan melakukan berbagai perwujudan yang tadi, contoh-contoh yang tadi Pak Wijar sebutkan, maka kita dapat hidup bernegara dengan tidak melupakan agama dan tetap memiliki toleransi satu sama lain. Selanjutnya, untuk sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mencerminkan perwujudan sila kedua, ada berbagai tindakan yang anak-anak bisa lakukan. Misalnya, menghormati hak orang lain. Contoh sederhananya adalah kalau di rumah ada anggota keluarga, yaitu misal kakak atau adik yang sedang belajar, itu butuh konsentrasi, maka anak-anak itu juga harus menghormatinya. Dengan cara seperti apa? Nah, caranya yaitu tidak menonton televisi dengan suara yang keras atau tidak berteriak. Intinya tidak menimbulkan suara yang keras yang dapat mengganggu konsentrasi dari kakak atau adik yang sedang belajar menjadi tidak konsentrasi, seperti itu. Selanjutnya, untuk sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, tindakan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan sila ketiga ini salah satunya adalah dengan menghargai perbedaan yang ada. Nah, menghargai perbedaan dengan orang lain atau dengan teman bisa mencerminkan persatuan Indonesia. Karena meski berbeda, kita tidak membeda-bedakan yang dimiliki dengan orang lain. Misalnya, di sini ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Sunda, atau dari suku yang lainnya. Nah, tugas kita di sini itu tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus berteman dengan siapa saja. Tidak boleh membedakan, oh karena dia sukunya Sunda, kita tidak berteman. Nah, jangan seperti itu. Nah, kita harus tetap menghargainya. Selanjutnya untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, salah satu perwujudan tindakan yang mencerminkan sila keempat adalah dengan saling menghargai pendapat orang lain. Kita pasti sering berbeda pendapat. Misalnya saja kemarin pada saat pemilihan ketua kelas. Nah, pasti ada yang memilih Haidar, ada yang memilih Agung, ada yang memilih Siva, dan yang lainnya. Nah, maka dari itu, perbedaan-perbedaan itu harus kita hilangkan. Nah, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Oh, ternyata karena yang memilih Haidar sebagai ketua kelas itu banyak, maka kita harus menerimanya. Oh, ternyata ini hasil dari musyawarah atau pilihan kita sendiri, seperti itu. Jadi yang tadinya kita tidak tahu siapa ya ketua kelasnya, sekarang kita bisa tahu, menemukan jalan keluar. Oh, permasalahannya tadinya tidak ada ketua, sekarang sudah ada ketua, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tentang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berbagai hal itu bisa dilakukan sebagai perwujudan sila kelima pada kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti bertindak adil dan tidak semena-mena pada orang lain.
Selain itu, anak-anak juga bisa menghormati hak serta kewajiban orang lain. Nah, hal lain yang bisa dilakukan yaitu anak-anak harus punya kemauan untuk menolong orang lain dengan tetap mengetahui kemampuan diri sendiri. Misalnya, anak-anak pintar dalam mata pelajaran matematika. Lalu ada teman dari anak-anak yang kurang bisa dalam matematika. Nah, di sini anak-anak ketika teman kalian meminta tolong, anak-anak itu harus bersedia karena anak-anak pintar dalam hal matematika, anak-anak harus menolongnya. Bisa juga dalam hal lain, misal ketika anak-anak sudah bisa naik sepeda, sedangkan teman kalian belum bisa naik sepeda, tetapi teman kalian ingin belajar menggunakan sepeda. Ya, tugas anak-anak di sini membantu teman kalian, membantu teman kalian agar bisa menggunakan sepeda seperti itu. Nah, itu tadi. Iya, selanjutnya kita akan belajar tentang kondisi geografis, astronomis, dan geologis Indonesia. Di sini silahkan anak-anak membaca terlebih dahulu pada LKS halaman 18 dan 21 sampai 22. Jika sudah selesai membaca, nanti baru dilanjutkan lagi menonton videonya ya. Nah, di sini Pak Besar akan menjelaskan sedikit saja. Nah, ini hanya tambahan dari yang ada di LKS. Nah, letak geografis itu adalah letak di mana suatu daerah itu dilihat dari kenyataannya di bumi dan menentukan pula letak posisi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Nah, Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta samudra Pasifik dan samudra Hindia. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa melihat gambar ini. Iya. Nah, Indonesia itu terletak di antara dua samudra besar. Nah, ini dampaknya, pasti ada dampaknya. Kenapa Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra? Nah, pasti akan menimbulkan dampak. Yang pertama, Indonesia akan mendapatkan angin laut yang membawa banyak hujan. Nah, hal ini pula yang menyebabkan Indonesia itu memiliki iklim yang tropis. Selain itu, letak geografis Indonesia ini juga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim. Apa yo musim apa? Musim panas dan musim penghujan. Hal ini itu dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Seperti itu. Selanjutnya tentang letak astronomis. Untuk letak astronomis yaitu letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, untuk Indonesia sendiri terletak pada 6 derajat lintang utara. Maaf ya, itu Pak Wisir salah tulis ternyata 60 ya. Nah, yang benar adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak bisa lihat dari gambar yang ini. Nah, sudah kelihatan kan gambarnya? Nah, kalau tadi letak geografis itu menimbulkan perbedaan musim. Nah, kalau yang letak astronomis ini menyebabkan Indonesia itu memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat atau WIB yang kita tempati ini, itu meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Bisa dilihat di gambarnya itu ya. Itu sudah dikasih batasnya. Selanjutnya untuk WITA atau waktu Indonesia bagian tengah, itu terdiri dari Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya. Sedangkan WIT atau waktu Indonesia Timur itu termasuk dari Kepulauan Maluku,
Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, untuk letak geologis, ini adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur komposisi batuan yang membentuk bumi. Nah, letak geologis Indonesia itu terletak antara dua pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Selanjutnya terletak di antara tiga lempeng utama, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Dan yang terakhir yaitu terletak di antara tiga dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Saul, dan daerah laut pertengahan Australia dan juga Asia. Nah, anak-anak bisa melihat pada gambar yang ini. Oh, ternyata letak-letaknya di sebelah situ. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kondisi geografis, astronomis, dan geologis pulau-pulau di Indonesia, yaitu tentang letak astronomisnya, luas pulaunya, batas-batas pulaunya, gunung-gunungnya, dan juga pantai-pantainya. Nah, ini yang pertama yaitu Pulau Jawa atau yang kita tempati sekarang ini. Nah, letak astronomis Pulau Jawa yaitu terletak di 113 derajat lebih 48 jam lebih 10 menit sampai 113 derajat lebih 48 jam lebih 26 menit atau second. Bujur timur dan 77 derajat lebih 50 jam lebih 10 grad detik sampai 7 derajat lebih 56 jam lebih 41 menit lintang selatan. Nah, di sini luas Pulau Jawa itu diperkirakan memiliki luas yaitu 128,297 km persegi dengan 6 provinsi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Provinsi di Pulau Jawa yaitu seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, terus Yogyakarta, Jawa Timur, dan juga Banten. Nah, di sini batas-batas Pulau Jawa yang berada di daratan dan lautan. Di sebelah timur itu ada Selat Bali dan Pulau Bali. Sebelah barat ada Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Sebelah selatan ada Samudra Hindia. Sebelah utara ada Laut Jawa dan Pulau Kalimantan. Untuk gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, yaitu ada Gunung Lawu di Jawa Timur, Gunung Ijen di Jawa Timur, Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Merbabu di Jawa Tengah, dan masih banyak lagi gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya untuk pantai-pantainya ada Pantai Pangandaran, Pantai Parangtritis, Pantai Kelayar, Pantai Menganti, dan pantai-pantai yang lainnya. Nah, selanjutnya di Pulau Sumatera. Nah, letak Pulau Sumatera ini berada di 0 derajat lintang utara dan 120 derajat bujur timur. Daerah Sumatera ini memiliki iklim yang tropis sehingga banyak binatang khas Sumatera yang hidup di sana, seperti harimau, terus ada badak. Nah, harimau Sumatera ya, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan gajah Sumatera. Selanjutnya, luas Pulau Sumatera itu 483,481 km persegi. Nah, dengan Pulau Sumatera ini memiliki 9 provinsi yang ada di dalamnya seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Nah, untuk batas-batasnya, di sebelah timur itu terdapat Pulau Kalimantan dan Selat Malaka. Sebelah barat ada negara India dan juga Samudra Hindia. Sebelah selatan itu ada Pulau Mentawai dan Selat Sunda. Sebelah utara itu ada Malaysia, Singapura, dan Teluk Benggala. Nah, gunung-gunung yang ada di Pulau Sumatera itu ada Gunung Kerinci, Gunung Leuser, dan gunung-gunung yang lainnya. Untuk pantai-pantainya yaitu ada Pantai Lampung, Pantai Air Manis, Pantai Jemur, dan masih banyak lagi pantai-pantai di sana. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan.
Nah, Pulau Kalimantan itu adalah suatu pulau yang identik dengan buah dan hewan endemik seperti tapir, orangutan, bekantan. Nah, Pulau Kalimantan ini juga dikenal sebagai Pulau Seribu Sungai karena memiliki banyak sungai. Nah, letak astronomis dari Pulau Kalimantan ini 4 derajat lintang utara sampai 4 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur barat sampai 119 bujur timur. Untuk luas Pulau Kalimantan yaitu ada 743.330 km persegi. Nah, batas-batasnya yaitu sebelah timur itu ada Pulau Sulawesi dan Selat Makassar. Di sebelah baratnya ada Bangka Belitung dan Selat Karimata. Selanjutnya di sebelah selatan atau di bawahnya itu ada Pulau Jawa dan Laut Jawa. Di sebelah utara itu adalah Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Nah, gunung-gunung yang ada di Kalimantan itu sangat banyak. Ada Gunung Bawang, ada Gunung Manado, ada Gunung Betikap, dan masih banyak lagi. Selanjutnya pantai-pantainya ada Pantai Kakaban, ada Pantai Monpera, ada Pantai Kijang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Pulau Sulawesi. Nah, letak astronomis Pulau Sulawesi yaitu terletak di antara 2 derajat lintang utara serta 170 derajat bujur timur. Nah, untuk luas dari Pulau Sulawesi ya ini 174,6 km persegi. Nah, batas-batasnya yaitu di sebelah timur ada Kepulauan Maluku dan Laut Banda. Di sebelah baratnya ada Pulau Kalimantan dan Selat Makassar. Di sebelah selatan ada Pulau NTT dan NTB serta Laut Sulawesi. Dan di bagian utaranya itu ada negara Filipina dan Laut Flores. Nah, gunung-gunung di Pulau Sulawesi itu ada banyak sama seperti pulau-pulau yang lainnya. Ada Gunung Awu, Gunung Mahawu, ada Gunung Latimojong dan lain-lain. Terus untuk pantai-pantainya juga banyak sekali. Ada Pantai Dato Majene, ada Pantai Ging, ada Pantai Talise dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara itu terletak di antara untuk Pulau Balinya terletak di 8 derajat lintang selatan dan 115 derajat bujur timur. Untuk Pulau Nusa Tenggaranya itu di antara 118 bujur timur dan 118 bujur selatan serta 125 bujur timur dan 8 derajat bujur timur. Nah, untuk luas Pulau Bali yaitu 5,780 km persegi. Untuk Pulau Nusa Tenggara yaitu 20,153 km persegi. Batas-batasnya yaitu di sebelah timur ada Pulau NTB dan Selat Lombok. Selanjutnya di sebelah baratnya ada Jawa Timur dan Selat Bali. Di sebelah selatannya yaitu ada Samudra Hindia serta di bagian utaranya itu ada Pulau Kalimantan dan Laut Bali. Nah, untuk batas Pulau Nusa Tenggara itu di sebelah timurnya ada Timor Leste dan Timur Laut, sebelah baratnya ada Pulau Bali dan Selat Bali, sebelah selatannya ada Samudra Hindia, sebelah utaranya ada Laut Flores dan Laut Bali. Nah, untuk gunung-gunungnya di Bali itu ada Gunung Agung yang terkenal, Gunung Batur. Kalau di Nusa Tenggara, gunung yang terkenal itu biasanya yang sering didaki yaitu Gunung Rinjani, Gunung Tambora,
itu gunung-gunung yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Selanjutnya untuk pantai-pantainya yang di Pulau Bali itu ada pantai Kuta, ada pantai Pandawa, ada pantai Tanjung Benoa. Mungkin yang sudah pernah ke Bali pasti sudah pernah mengunjungi pantai-pantai itu. Atau mungkin suatu saat anak-anak bisa pergi ke Bali. Selanjutnya, pantai di Pulau Nusa Tenggara itu ada pantai Gilimeno, terus pantai Segar, pantai Koka, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang terakhir yaitu tentang Pulau Papua dan juga Maluku. Nah, letak astronomisnya yaitu 0 derajat lintang selatan sampai 10 derajat lintang selatan dan 131 derajat bujur timur sampai 151 derajat bujur timur. Nah, sedangkan untuk Pulau Maluku itu terletak di 3 derajat lintang selatan sampai 129 derajat bujur timur. Untuk luas Papua dan Maluku, nah untuk luas Papuanya itu 785,753 km persegi. Untuk Pulau Maluku 74,505 km persegi. Untuk batas-batasnya, nah ini batasnya Papua dulu. Di sebelah timur itu ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah baratnya itu ada Laut Arafuru dan Laut Banda. Di sebelah selatannya ada Laut Arafuru juga dan Australia. Dan di sebelah utara itu ada Laut Filipina dan Samudra Pasifik. Bisa dilihat di gambarnya. Nah, untuk Pulau Maluku itu di sebelah timurnya ada Laut Sulawesi, di sebelah baratnya ada Laut Arafuru dan Laut Banda. Di sebelah selatannya itu ada Laut Halmahera, sebelah utaranya ada Laut Banda. Nah, untuk gunung-gunungnya di Papua dan juga di Maluku ada banyak, tapi Pak Wisar hanya menyebutkan beberapa saja. Seperti yang di Papua ada Gunung Valentin, Gunung Mandala, Gunung Trikora. Kalau di Maluku itu ada Gunung Gamsunoro, Gunung Hiri, dan lain sebagainya. Untuk pantai-pantainya yaitu ada Pantai Raja Ampat, ini di Papua ya, Pantai Pasir Putih, pantai apa lagi ya, Pantai Bosnik itu di Papua. Nah, sedangkan pantai di Maluku itu ada Pantai Ora, ada Pantai Liang, ada Pantai Nacepa, wah banyak sekali pokoknya. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu silahkan anak-anak kerjakan di buku catatan tematik. Nah, ini bukan menggunakan buku tugas ya, buku catatan. Kemarin kan Pak Abisar sudah memberikan listnya buku apa saja. Nah, ini menggunakan buku catatannya. Nah, tugasnya yaitu membuat rangkuman dari materi dalam video ini tentang kondisi geografis, astronomis, dan geologis Indonesia, dan juga kondisi geografis, astronomis, dan geologis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, selain itu Pak Bisar juga ingin menginformasikan bahwa nanti pukul 15 atau pukul 3 sore itu ada kuis lagi yang akan Pak Bisar bagikan di grup WhatsApp kelas. Ini masih sama seperti kemarin kuisnya, hanya saja nanti anak-anak menjawabnya menggunakan video. Nah, hadiahnya lebih besar dari yang kemarin. Ini hadiahnya 3 bintang. Tetapi hanya untuk 2 anak dengan jawaban yang paling cepat dan tepat. Harus tepat dulu. Kalau cepat belum tepat, ya berarti nanti akan diserahkan kepada yang selanjutnya seperti itu. Nah, anak-anak bagaimana? Kira-kira sudah paham belum materi yang tadi Pak Bisar jelaskan? Ternyata hari ini kita sudah mempelajari sangat banyak sekali pelajaran atau materi
Di antaranya yaitu kalimat utama, kalimat penjelas, jenis-jenis paragraf, nilai-nilai dalam Pancasila dan juga contohnya. Terus ada letak geografis, astronomis, geologis, serta kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, demikian tadi materi tema 1, subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa besok Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.